Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Andela, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perubahan dan pengembangan PT Kereta Api Indonesia Persero. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi adalah PT KAI, yang umumnya dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang beroperasi di sektor transportasi kereta api di Indonesia. Sejak didirikannya PT KAI telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan transportasi yang handal dan penting bagi masyarakat. Berdasarkan perkembangannya yang terjadi kian hari, PT KAI mengalami peningkatan kondisi penumpang sebagai berikut. Hal di atas menunjukkan adanya perubahan yang baik akan perkembangan PT KAI sebagai transportasi yang digunakan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam berpergian guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, PT KAI telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam upaya memodernisasikan dan meningkatkan layanan kereta api di Indonesia. Perusahaan ini telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di sektor transportasi yang terus berkembang. Lalu, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PT KAI Indonesia. PT KAI merupakan perusahaan yang memiliki peran strategis dalam sektor transportasi. Seperti halnya perusahaan lainnya, PT KAI juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam perkembangannya. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional, manajemen, dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Kendala pertama yang dihadapi oleh PT KAI adalah infrastruktur yang terbatas. Sebagai perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta api yang luas, PT KAI membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, terbatasnya infrastruktur yang ada dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan perluasan jaringan kereta api, terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh layanan kereta api. Lalu yang kedua, PT KAI juga menghadapi kendala dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Kereta api dalam fasilitas pendukungnya membutuhkan pemeliharaan yang teratur agar tetap dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan. Namun, tantangan ini muncul ketika perusahaan harus menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang optimal. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kehandalan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, aspek keuangan dan regulasi. PT KAI sebagai perusahaan BUMN harus menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan berbagai regulasi yang berlaku. Namun, adanya keterbatasan anggaran dalam penyesuaian tarif kereta api menjadi tantangan dalam mencapai keberlanjutan keuangan perusahaan. Selain itu, PT KAI juga harus bersaing dengan moda transportasi lainnya yang menawarkan harga lebih murah atau fasilitas yang lebih modern. Lalu yang keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. PT KAI membutuhkan karyawan yang berkualitas dan terampil untuk menjalankan operasionalnya dengan baik. Namun, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan keahlian yang semakin kompleks, perusahaan perlu melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, agar karyawan tetap memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Lalu, intervensi apa saja yang telah dilakukan PT KAI? PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan operasionalnya. Namun, PT KAI telah berkomitmen untuk melakukan penanggulangan yang efektif terhadap permasalahan yang muncul, baik itu dalam hal keselamatan, manajemen pelayanan, maupun aspek lainnya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, PT KAI melakukan sejumlah langkah dan penanggulangan yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan K3L. PT KAI telah memprioritaskan penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja atau K3L sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Penerapan K3L ini bertujuan utama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan karyawan, serta penumpang yang menggunakan layanan kereta api. PT KAI telah menetapkan kebijakan dan standar operasional yang jelas terkait dengan K3L, mencakup aturan penggunaan peralatan pelindungan diri, prosedur evakuasi, penanganan bahan berbahaya, dan tindakan pencegahan lainnya. Dengan menerapkan kebijakan ini, PT KAI berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Lalu yang kedua, menjalankan proses analisis dan evaluasi yang mendalam dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dalam proses ini, PT KAI melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari internal perusahaan seperti manajemen, tim operasional, dan bagian terkait lainnya, maupun dari eksternal perusahaan seperti regulator pelanggan dan masyarakat umum. Tujuan utama dari analisis dan evaluasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, baik secara internal maupun internal. Lalu yang ketiga, merumuskan perencanaan strategis yang komprehensif. Perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengarahkan tindakan PT KAI dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yang terukur dan terarah. PT KAI telah mengembangkan rencana tindakan yang konkret sebagai bagian dari perencanaan strategis. Rencana tindakan ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan sistem operasional, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia, atau implementasi teknologi terbaru. Lalu yang keempat, menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait sebagai upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi. PT KAI menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah penting. PT KAI menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan otoritas transportasi daerah lainnya. Kolaborasi dengan instansi pemerintah ini memungkinkan PT KAI untuk berbagi informasi terkait regulasi, kebijakan, dan sumber daya yang relevan. PT KAI dan instansi pemerintah dapat saling mendukung dalam menyusun kebijakan yang mendukung penanggulangan permasalahan, serta meningkatkan koordinasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Lalu yang kelima, melakukan implementasi langkah-langkah penanggulangan yang telah direncanakan dengan disiplin dan konsistensi. Implementasi ini melibatkan berbagai aspek operasional perusahaan dengan fokus pada perubahan prosedur, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi yang canggih. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah perubahan prosedur operasional. PT KAI memastikan bahwa prosedur kerja yang diterapkan sesuai dengan standar terkini dan memperhatikan faktor keselamatan, kesehatan, dan efisiensi. Lalu yang keenam, menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Perusahaan menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data operasional, pemantauan keamanan, dan manajemen risiko. Selain itu, PT KAI mengadopsi teknologi modern dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, seperti penggunaan perangkat, pemantauan kondisi kereta api secara real-time, dan sistem prediksi kerusakan. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman penumpang seperti pemesanan tiket online, informasi perjalanan real-time, dan fasilitas Wi-Fi di dalam kereta. Dengan penerapan teknologi yang canggih, PT KAI dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat atau penumpang. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah penanggulangan yang telah direncanakan dan diterapkan memberikan hasil yang
diharapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam proses monitoring, PT KAI melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan langkah penanggulangan yang telah dijalankan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, observasi lapangan, dan penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi. PT KAI memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, PT KAI juga memonitor indikator kinerja yang relevan, seperti angka kecelakaan kerja, tingkat kepatuhan terhadap aturan, K3L, dan kepuasan penumpang. Dengan melakukan monitoring secara berkala, PT KAI dapat mengidentifikasi permasalahan atau potensi kegagalan dalam implementasi langkah penanggulangannya. Lalu selanjutnya, intervensi yang harus dilakukan PT KAI. PT KAI harus menerapkan berbagai intervensi yang bertujuan untuk mendukung perkembangan perusahaan itu sendiri. Intervensi yang dilakukan adalah yang pertama melakukan inovasi dan teknologi terbaru dalam pelaksanaannya. PT KAI terus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru dalam operasionalnya, seperti meningkatkan sistem informasi, teknologi, komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan kereta api. Selain itu, PT KAI juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi kereta api yang lebih modern, seperti kereta api berkecepatan tinggi dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada karyawan dalam berbagai bidang, termasuk keahlian teknis, manajemen, dan keterampilan kepemimpinan. PT KAI mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan diri dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal atau non-formal, guna meningkatkan kompetensi mereka. Lalu yang ketiga, melakukan intervensi melalui pengembangan rantai nilai yang komprehensif. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui pemetaan dan evaluasi terhadap proses bisnisnya. PT KAI mengidentifikasikan area-area yang perlu ditingkatkan dan melakukan perubahan strategis guna mengoptimalkan rantai nilai perusahaan. Lalu yang keempat, mengembangkan dan memperluas jaringan rute kereta api. Hal ini mencakup perkembangan jalur baru dan peningkatan frekuensi perjalanan. PT KAI juga menghadirkan layanan tambahan, seperti kereta wisata, kereta kargo, dan kereta api kelas eksekutif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Lalu yang kelima, melakukan intervensi dalam pengelolaan risiko dan keuangan. Perusahaan melakukan identifikasi risiko yang dihadapi, menganalisis potensi dampaknya, dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dalam pengelolaan keuangan, PT KAI menjaga stabilitas dengan bijaksana mengendalikan biaya dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan intervensi melalui pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait. Perusahaan menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemasok, mitra bisnis, dan lembaga lainnya untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. PT KAI juga terlibat dalam kerjasama lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur kereta api dalam peningkatan konektivitas transportasinya. Lalu kesimpulannya, PT KAI merupakan perusahaan transportasi kereta api Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memodernisasikan dan meningkatkan layanan. Meskipun menghadapi kendala seperti infrastruktur yang belum memadai dan persaingan dengan moda transportasi lainnya, PT KAI telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut. Mereka fokus pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan karyawan dan penumpang, serta melakukan intervensi dalam inovasi dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, optimasi rantai nilai,
diversifikasi layanan, pengelolaan risiko dan keuangan, serta kerjasama dengan kemitraan strategis. Dengan strategi dan intervensi ini, PT KAI berharap dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan transportasi yang unggul di Indonesia dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan sektor transportasi kereta api. PT KAI perlu memperkuat investasi dalam infrastruktur kereta api dan fokus pada pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Selain itu, pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal penting untuk menghadapi tantangan yang kompleks. PT KAI juga perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan pemangku kepentingan dan mengadopsi praktik terbaik dalam industri transportasi. Kesadaran dan implementasi K3L juga harus ditingkatkan dengan mengimplementasikan saran-saran ini. PT KAI dapat diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan transportasi yang unggul di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya malam ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.